Sesuai banget dong sama judul ya. Betul. Ini pertarungan antara Ducati dan Yamaha. Ducati dan Yamaha. Dan pemenangnya untuk saat ini ronde 1 nih. Maverick Viñales dari Yamaha. Dan akan ada ronde 2 kan. Ronde 2 sepekan ya minggu ini juga. Minggu ini. Karena kalau untuk yang ronde 1 ini dinamakan MotoGP Qatar 2021. Untuk minggu depan MotoGP Doha 2021. Karena ya kayak yang kemarin ya Bang, kalau ada double header. Yang pertama adalah nama negara, yang kedua nama kotanya. Itulah guys. Tapi ini ya kita membahas soal review MotoGP Qatar 2021. Oke guys. Bang. Ya, langsung nih Bang. Langsung. Ya sebenarnya ada apa dengan Jack the Thriller Bang? Betul. Karena ya dalam prediksi kita Jack Miller itu juara. Iya. Iya nggak? Dan yang kedua baru Yamaha kan? Franco Morbidelli tapi. Dan yang ketiga Francesco Bagnaia. Bener ya. Ketiga. Aduh, gimana nih Bang? Ada apa dengan ya istilahnya Jack the Thriller? Ya si Jack Miller ini mengakui kalau ada sedikit kendala dengan strateginya karena strategi yang dia jalankan sebenarnya sama dengan pembalap-pembalap yang lain, yaitu dia menjaga tingkat keausan ban di awal-awal balapan, baru di paruh kedua balapan dia akan melakukan tekanan yang cukup dahsyat. Sayangnya tidak berjalan seperti itu. Dia dari awal malah keteteran dengan tingkat keausan ban. Hal itu ya mungkin diakibatkan karena suhu aspal kemarin pun cukup dingin. Lebih dingin ketimbang saat latihan dan kualifikasi. Dan itu sebabnya kemarin suhu itu 20 derajat dan selama perjalanan balapan itu makin menurun. Itu sebabnya tidak ada pilihan buat hampir keseluruhan pembalap itu memilih opsi ban soft untuk depan dan soft untuk belakang. Ini karena jadi merepotkan. Sesuai dengan yang pernah kita bahas Bang. Betul. Di bawah suhu 25 derajat pilihan ya udah yang paling soft. masuk akal tuh soft. Di bawah 25 derajat. Tapi kalau di atas 25 derajat masih ada medium dan juga hard kan. Karena ketika yang lain pada mencoba untuk memakai hard, ya 22 lap ya Bang. Betul. Soft dihajar 22 lap kan pasti. Ya, meskipun diklaim oleh Michelin bahwa ban soft belakang itu dibikin karkas yang lebih kuat sehingga bisa daya tahannya sedikit lebih panjang lah ya. Nah, tapi kenyataannya kan ya kan balapan pasti pengen kabur, pengen semaksimal mungkin pasti ada semacam istilahnya gaya agresif yang membuat pasti tingkat kawasan ban cepat habis. Nah, itu dia. Padahal sebelumnya nih Bang, ya kita udah ya termasuk gue nih. Wah, Ducati nih. Ya enggak? Karena selepas start tiba-tiba Bang. Iya. Jorge Martin masuk. Dari urutan keberapa itu 10 besar. Jack Miller ke depan. Bagnaia langsung. Tiba-tiba langsung keempat kan? Iya. Nah, itu udah ngeyakinin banget. Gila nih Ducati nih. Ya enggak? Mikir, wah kayaknya nih Tuaga ini nih. Iya, Tuaga Pat masih Ducati nih. Udah kayak touring. 1, 2, 3, 4 tuh pembalap pabrikan, membalap tim satelit. Betul. Ducati Lenovo, Pramac Ducati. Udah, sisanya baru tuh Yamaha, Suzuki, Aprilia. Wah, awalnya udah bikin bakal seru nih. Itu dia. Tapi ternyata kenyataannya berbeda nih Bang. Betul. Nah, kita ngebahas langsung nih Bang tentang seorang Maverick Viñales, pemenang MotoGP Qatar 2021. Itu dia. Sebagai pemenang, pastikan kita pengen sedikit ngebahas lebih dalam lagi. Apa sih yang bisa menyebabkan seorang Maverick Viñales bisa memenangkan MotoGP Qatar? Karena terakhir dia menang di tahun 2017 ya. Iya. Nah, 2017. Nah, sekarang di 2021 dia berhasil kembali menjadi pemenang. Iya. Apa nih Bang yang menyebabkan seorang Maverick Viñales ya itu dia mengasapi Ducati? Sempat ada anekdot sebenarnya dan ada ungkapan bahwa Maverick Viñales berterima kasih kepada Cal Crutchlow yang bisa membantu pengembangan motor. Padahal kan faktanya Cal Crutchlow baru ikut tampil di tes pramusim. Baru tes pramusim doang. Ini istilahnya feedbacknya saya rasa belum bisa langsung diterapkan. Udah 2 minggu. Bukan udah 2 minggu. 2 minggu
waktunya cuma 2 minggu dia kan. 2 minggu betul. Jadi untuk feedback apa langsung pembuatan kan apa kan belum bisa kan ya. Mungkin kalaupun umpamanya feedback buat persiapan di ronde yang Eropa masuk akal. Dan ada lagi katanya yang bilang bahwa sebenarnya ya tidak ada cuman bisikan mental kepada Maverick Vinales. Saya mirip kayak di Road Race Indonesia. Padahal motornya udah settingnya udah bagus, tapi pembalap mengeluh, terus si mekaniknya cuman bergaya nyeting, terus dia bilang udah. Padahal nggak diapa-apain kan? Nggak ada apa-apain, nah langsung kenceng. Terlepas dari itu semua itu anekdot, humor di balik pedok. Cuman memang kalau kita analisis dari performa mengapa Maverick Vinales cukup bagus, ini memang dilihat dari tes pramusim Qatar, di mana dia tes pramusim kemarin tuh bener-bener konsentrasi bagaimana dia berlatih start dan start dengan kondisi tangki penuh dan dengan ban baru. Ini dia lakukan berkali-kali dan bahkan kemarin di tes di free practice pun setiap keluar pit pasti dia melakukan start dari pit lane. Nah, ini sampai orang-orang ini ngapain sih dan itu bukan cuma sekali 2 kali, tapi itu bisa sampai puluhan kali ya dilakukan. Ini sepertinya mulai didapat oleh Maverick Vinales. Dan yang kedua adalah faktor dia saat ini ya makin dewasa dan sekarang kan dipercaya sebagai ujung tombak Yamaha. Artinya fokus pengembangan pun didengar itu dari feedback si Maverick Vinales. Yang kedua, yang ketiga ya kita tahu dia udah berumah tangga dan bahkan pas menang bang, pas kemarin victory udah begini-begini gitu ya. Pasti bingung, kenapa tuh? Ya Maverick Vinales istrinya sedang mengandung 6 bulan. Dan kemenangan itu dipersembahkan untuk istri dan calon anaknya. Artinya memang ya beberapa faktor ini mendongkrak mental Maverick Vinales sehingga kemarin di Qatar saya bilang tampil cukup cerdik. Dia kemarin tuh nggak kayak di musim kemarin pada saat dia salah start kemudian gelagapan bikin kesalahan sendiri sehingga dia kehilangan posisi. Kemarin itu dia start tidak kalah bagus dari Ducati tapi dia tetap berusaha untuk bisa tetap menempel. Dan kemudian kenapa saya bilang dia cerdik, dia tahu bahwa balapan kali ini memang kuat-kuatan siapa yang bisa menjaga tingkat keausan ban. Nah, Maverick Vinales dengan kemampuan kecerdikannya itu malah berani istilahnya mempermainkan Francisco Bagnaia. Ya Francisco Bagnaia yang di depan tuh dia colok ke kiri, colok ke kanan yang notabene akhirnya itu membuat konsentrasi seorang Bagnaia terlecut sehingga dia berusaha untuk nge-push dan masalah nge-push ini membuat ya dia diakui oleh Bagnaia membuat dia harus kehilangan atau beberapa kali bannya mengalami overheat dan mau nggak mau itu kehilangan daya cengkeram ban sampai akhirnya Maverick Vinales berhasil menyalip. Nah di saat itu langsung Maverick Vinales menggunakan kartu trufnya, langsung bikin gap dan ternyata ada hasilnya sampai 1,5 detik dia meninggalkan lawan-lawannya. Praktis itulah yang menjadi momentum Maverick Vinales menang di Qatar. Nah, cuma ini Qatar ya, karena kita tahu dari latihan, pramusim sampai latihan dan nanti di Qatar ini benar-benar momentum buat Maverick Vinales. Tapi belum tentu nanti di Eropa. Itu. Makanya kayaknya Maverick Vinales bakal ngegas lagi di yang MotoGP Doha. Iya. Tapi ini sedikit nambahin nih bang. Gua ada semacam apa ya? Ya sedikit terawangan. Bukan terawangan sih, info. Terawangan mah mantan Menkes. Itu mah terawan. Halo Pak Terawan. Maaf Pak Terawan. Nah, ini ya ada sedikit bisikan lah dari seorang sahabat yang di sana gitu. Spooky. Masalahnya adalah Maverick Vinales nih bang. Ya tadi yang Bang Joni bilang dia berlatih start. Itu salah satunya bang. Betul. Di faktor yang lain adalah seorang Maverick Vinales berusaha memperbaiki cara pengereman bang. Pengeremannya Maverick Vinales nih bang, kalau abang perhatiin ini sedikit lebih smooth bang. Enggak yang hard braking. Udah nggak yang hard braking kayak gimana tapi itu udah semacam apa ya? Istilah senjata, bukan senjata, dibilang senjata nggak juga ya, tapi emang, strategi. Iya, emang cara yang benar mengendalikan Yamaha itu seperti itu. Itu dia, karena gini, dulu pun ketika dia masih menjadikan timnya Valentino Rossi, yang hal yang dipelajari oleh Maverick Vinales adalah cara pengereman Rossi. Iya kan bang? Nah, ini yang ya sedikit lebih baik
Berdasarkan hasil tes yang kemarin nih. Ya. Dari yang tes pramusim pertama 1 dan yang kedua. Dan bahkan sampai akhirnya di kemarin latihan sampai kualifikasi dan itu balapan. Dia Bang. Salah satunya adalah memperbaiki tingkat pengereman. Tingkat pengereman ini implikasinya adalah membuat ban tidak cepat aus. Itu Bang, karena ya seperti kita ketahui tadi Bang Joni bilang, ini sebenarnya dengan ban soft ini pinter-pinternya pembalap nih. Pinter-pinternya membalap, memanage ban. Menjaga kausan ban. Karena 22 lap dengan ban soft. Iya nggak? Susah di akhir-akhir. Kalau pemainnya awal di push, pasti keteteran di akhirnya. Cuman kalau di awal-awal, ya itu harus pinter strategi biar tetap bisa ada daya cengkram di lap-lap terakhir. Itu salah satu bisikan yang gitu. Bisikan goib. Tapi bukan ban goib, bukan. Nah, itulah. Itu untuk seorang finalis ya, Bang. Maverick Viñales. Jadi ada beberapa peningkatan yang dilakukan oleh Maverick Viñales sehingga dia bisa seenggaknya menjadi juara MotoGP Qatar 2021. Selamat Maverick Viñales. Congrats. Nah, Bang. Ini nih. Ini ya sebenarnya dua orang ini nih dengan posisi kedua dan ketiga. Ini orang mampu memecahkan rekornya Marc Marquez di MotoGP Qatar. Di sirkuit Losail lah. Di sirkuit Losail. Betul. Karena yang pertama untuk top speed Bang, Johan Zarco. Angkanya 36,2 sekarang. Awalnya kemarin 35,7 ya. Dan itu pun rekor di MotoGP musim ini. Itu dia. Dan bahkan ya sempat ditanyakan, ada wartawan nih dari mancanegara mengatakan dengan 360 berarti bukan di kilometer per jam ini apakah tidak membahayakan? Ya pada saat ditanyakan ke Valentino Rossi yang memang senior dia bilang 330 juga emang udah bahaya. Tapi ditanyain ke Quartararo, ke Bagnaia sama Maverick Viñales. Quartararo malah bilang, malah nanggepinnya, iya ntar tunggu 2022 Yamaha bisa dah 360. Francis ke Bagnaia lebih ekstrim. Ini baru Qatar, ntar di Mugello bisa lebih. Itu dia. Dan Maverick Viñales malah dengan entengnya ya dengan teknologi dan juga safety yang saat ini, dia menganggapkan dengan 360 ini pasti masih aman. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, rekor all lifetime-nya Marc Marquez disikat lagi sama Francesco Bagnaia. Jadi 152 ya? Jadi 152, satu-satunya orang yang bisa tembus 152. Yang lainnya ada Fabio Quartararo masih di 153. Ya nggak? Nah, ini nih sebenarnya apa ya? Bisa dibilang Ducati udah bagus nih Bang. Ngeri. Artinya ya dengan segala macam inovasi penemuannya yang mulai dari shape shifter yang sebenarnya nama lain dari ride head adjuster, terus aero body, bukan hanya aero fairing nih, aero body itu yang ada air intake-nya yang ternyata efeknya kemarin kalau kita melihat sempat dicolok oleh Maverick Viñales di tikungan cepat, dibalas lagi padahal biasanya tuh Ducati pasti ngelebar. Dan ini sepertinya ya saya sempat memang agak tanda petik meragukan karena kan pengembangan ini butuh pembuktian di balapan. Nah, kemarin itu mungkin ya baik Jack Miller, Francesco Bagnaia dan Johan Zarco pun menyadari hal itu. Tapi ya kemarin karena kondisi ekstrim harus menggunakan ban soft ini agak sedikit menghambat ya kedigdayaan Ducati. Mungkin kalau suhunya bermain seperti di kualifikasi dan ini suhu normal ibaratnya di atas 25 derajat gitu ya. Dengan pilihan ban yang memang klop dengan Ducati tidak menutup kemungkinan kemarin Ducati tua gapat sepertinya. Itu. Oke. Nah, Bang, yang gue pengen ketahui nih. Ini antara Johan Zarco dan juga Bagnaia. Sebenarnya lebih unggul siapa sih? Iya nggak? Betul. Kalau untuk ini dia MotoGP Qatar nih. Kalau menurut Bang Joni nih. Kalau saya melihat sebenarnya kemarin tuh praktis sebenarnya unggul Pecco Bagnaia. Karena ya bukan meremehkan Johan Zarco, tapi memang dari status pembalap pun Bagnaia pabrikan, artinya support lebih banyak. Sementara Zarco sebagai tim satelit itu harus menggunakan motor yang ada, artinya memang yang sudah hampir sama dengan tim pabrikan, tapi pengembangannya tidak begitu langsung instan diterapkan. Salah satunya aerobody Zarco belum. Sementara untuk ride head adjuster sendiri pun ada, tapi tidak istilahnya real time. Kenapa saya bilang real time?
real time ini bisa diaplikasikan sesuai dengan keinginan pembalap. Nah, kalau pemainnya yang si Johan Zarco ini kan yang digunakan oleh Jack Miller tahun lalu, itu masih ada jeda antara diaktifkannya Red Adjuster, baru kemudian berfungsi. Nah, dari kemarin kalau kita lihat praktis Johan Zarco itu tidak ada yang mengganggu. Nah, coba lihat kalau mamanya Bagnaia kan tuh dicolok terus sama Maverick Vinales sehingga dia harus menjaga defense line-nya, benar-benar agak merepotkan. Dan kemarin itu setelah Bagnaia habis menahan serbuan dari Maverick Vinales, praktis dia agak lebih drop. Dan terbukti kan pada saat di tikungan terakhir di mana dia baik Zarco dan Bagnaia berhasil mengasapi Joan Mir yang gagal podium, itu kelihatan memang sebenarnya kalau mamanya ada satu lap lagi, pasti Bagnaia yang meraih podium kedua ketimbang Johan Zarco. Karena memang sebenarnya ya Pecco sendiri mengakui nih Bang ya, bahwa dia bukan mengendorkan tapi mau nggak mau menjaga tingkat kekuasaan ban. Iya, kalau dia paksa itu kelar. Habis. Iya. Justru malah nggak bisa podium. Betul. Nah, makanya itu dia ya 3-4 lap memang dia ngejaga. Iya. Akhirnya sedikit merelakan ya posisi, jarak dengan ke depan nih. Iya, ke depannya jadi Vinales udah langsung ngacir tuh. Setelah itu baru digas lagi. Tapi emang Ducati ya. Dan bahkan jangan salah, Bagnaia udah langsung ngasih sesumbar. Nah, udah tahu nih, berarti ntar balapan kedua udah ketahuan nih. Formula kemenangan yang bakal akan dia coba untuk bisa meraih podium utama. Nah, itulah. Jadi sebenarnya ya tadi Bang ya. Sebenarnya kalau tanpa ada gangguan, ya senggangannya bisa lah. Si Pecco ini di posisi kedua dan Zarco di posisi ketiga. Iya. Oke. Nah, Suzuki Bang. Ini udah ya seperti yang di preview nih. Udah yakin banget gue. Istilahnya ya dua pembalapnya Suzuki ini jago untuk menghemat ban. Tapi ternyata itu tinggal ngebenahin time attack, kemudian bisa start di dua row depan deh. Karena kemarin pun Alekrin sempat bermasalah karena dia whole shot device-nya itu tidak berfungsi sehingga dia agak salah start. Jadi memang jadi startnya tuh jelek sehingga dia ketinggalan dari lawan-lawannya. Nah, berbeda dengan Joan Mir tampil istilahnya dia lebih safe di awal dulu ya. Safe di awal, dia udah memprediksi hal itu. Cuman kemarin memang agak terlalu lama ketahan di belakang. Nah, di 2 lap terakhir dia coba untuk menekan. Cuman nih Mir ini dia melakukan serangan di 2 tikungan terakhir. Di mana 2 tikungan terakhir ini jadi teringat duel Marc Marquez dan Dovizioso di 2018 di mana Dovizioso memelankan di tikungan akhir kemudian disalip oleh Marc Marquez tapi Marc Marquez melebar kemudian digas di straight garis finish. Ini mirip sampai Joan Mir, waduh ini Ducati katanya. Cuman tapi Joan Mir sendiri udah pas akhirnya nyadar loh Bang. Ya seperti dia omongin sendiri loh bahwa dia nyadar, wah gue akhirnya ya harus ngalah. Di straight gue pasti akan kalah. Karena pada saat dia ngambil tikungan, dia berhasil mengambil posisi kedua, itu di tikungannya tuh agak ngelebar tikungan terakhir sehingga dia kehilangan traksi pada saat udah Ducati sudah masuk gigi 1, udah mulai akselerasi kenceng. Ini Joan Mir baru menarik gas. Padahal Joan Mir sendiri udah istilahnya udah coba ngejaga biar nggak di slipstream ya. Betul. Karena dia ngambil posisi pinggir karena nggak mungkin. Iya, kalau di slipstream keluar gitu kan. Dia udah ngejaga. Satu-satunya cara adalah slipstreaming dari sisi kiri. Nah, ternyata itu dijaga padahal, tapi tetap aja. Emang udah power Ducati kata dia. Roket nih, ngeri. Tapi ya tadi mungkin Mir menyadari hal tersebut akan dia jadikan modal untuk bisa tampil lebih kuat di MotoGP Doha. Tapi hebatnya Mir. Dia ngomong sendiri nih. Ibaratnya ini baru race pertama. Dengan posisi finish keempat, udah cukup puas untuk mengawali musim MotoGP 2021. Karena dengan begitu dia udah bisa ngelihat nih Bang, kemampuan dari lawan-lawannya. Baik itu Ducati, baik itu Yamaha. Gitu. Ya kan? Jadi, kalau saya lihat sih memang sekarang apa yang harus dibenahi oleh Suzuki adalah memperbaiki time attack apapun caranya. Jadi ini ada pembanding nih. Kalau si Joan Mir Alekrin bisa start mau pole position, mau kedua pokoknya di depan,
dengan kemudian kemampuan motor yang saya katakan cukup stabil selama balapan, mungkin hasilnya akan jauh lebih dahsyat. Ya itu, apalagi ya kalau Alex ini masih lebih lebih diuntungkan karena dia udah langsung masuk ke otomatis ke Q2 kan. Iya. Sedangkan Juan Mir Q1 dulu harus ke Q1 dulu. Itu udah ngeri juga kemarin kan, disikat sama Enea Bastianini, Giorgio Martin, itu dia. Nakagami. Hampir aja main Enea Bastianini. Iya nggak? Wah, kacau kalau sampai kesikat sama Enea Bastianini kan. Nah, itulah. Tapi semua itu akan dilihat di MotoGP Doha. Bang. Oke. Ya kalau kata teman-teman ada yang ngomong Honda nggak diunggulin nih gitu kan. Ada yang berkata seperti itu kan. Ya gimana ya Bang? Ya bukan tidak diunggulkan, tapi memang materi seorang Pol Espargaro ini maaf kata, seandainya nih kalau umpamanya kemarin setelah Portimao ada tes pramusim di sirkuit Portimao, ini mungkin akan menjadi bekal buat Pol Espargaro karena udah bisa merasakan seperti apa nih motor Honda RC203V. Nah kemarin itu kan Pol Espargaro murni merasakan, menjajal, beradaptasi di tes pramusim. Sampai kemarin juga di kualifikasi dan juga handicapnya adalah di sirkuit yang sama. Seandainya mungkin sirkuitnya agak berbeda karakter, ini mungkin akan bisa ketahuan. Dan jangan lupa bahwa Honda cukup bagus ini hanya di saat ditunggangi oleh Marc Marquez di Qatar loh. Sementara pembalap-pembalap lain agak kesulitan. Itu dia. Nah, tapi kalau kita melihat kemarin, Pol Espargaro pun mengakui dia pada saat paruh kedua balapan sudah mulai nyaman. Udah dapat settingnya. Nah, tinggal mungkin dia cari apa nih di saat-saat lomba awal, dan yang paling utama mungkin soal time attack juga. Kalau seandainya itu udah dapat, saya yakin bisa lebih cepat Pol Espargaro untuk beradaptasi. Jadi senggangannya di MotoGP Doha pekan depan nih. Betul. Itu ya ada kemungkinan lah ya. Pol Espargaro bisa fight di 5 besar nih. Bisa ya. Siap. Itu guys. Jadi bukannya kita nggak unggulin. Iya, ada faktor istilahnya apa ya? Yang orang kan umpamanya pacaran yang pendekatannya 2 tahun dengan pendekatan setahun kan lebih afdol yang 2 tahun. Taruh aja Bang. Iya. Taruh aja. Taruh. Jadi nggak usah pacaran. Iya, langsung. Nikah, baru pacaran Bang. Untuk tahu sendiri lah. Iya. Itulah guys. Kok jadi ngomong taruh Bang? Jadi konsultasi permainan. Oke. Nah, Aprilia Bang. Ya. Ada apa nih sama Aprilia? Ya kita lihat Alex Espargaro nih awal-awal udah ya cukup bisa lah untuk fight di barisan depan, tapi akhirnya lama-lama kendor. Jadi ini kalau kita melihat Aprilia, ya perkembangan yang ada memang masih one lap wonder. Kenapa saya bilang one lap wonder? Artinya untuk di sesi kualifikasi atau latihan, dia bisa tampil cukup luar biasa ketimbang motor-motor yang lain. Cuma ini problemnya kan di balapan. Di balapan ini banyak faktor penentu. Satu hal ya harus kondisinya, strategi yang dia Aprilia ini apa nih? Apakah dia mau start di depan kemudian ngacir, atau dia punya kemampuan seperti paketnya Suzuki. Ini yang belum ada di Aprilia. Artinya Aprilia masih mencoba mencari, ya kalau orang dulu bilang GBHN-nya dulu nih, garis besar haluan negaranya ini yang mana nih? Ini, nah problemnya lagi nih, Alex Espargaro kan menjadi andalan satu-satunya. Ya dia pembalap reguler, dia pembalap pengetes nih, penguji. Artinya harus bisa memastikan nih kapan dia menjadi test rider, kapan dia sebagai reguler. Ini yang mungkin harus segera dibenahi oleh Aprilia. Dan yang kedua adalah memang harus dibuktikan adalah durabilitas si Aprilia ini seperti apa. Masalahnya ini baru sirkuit Losail loh. Oke, mungkin dia bisa dengan, ya saya mengistilahkannya Ducati wannabe, karena kan ini benar-benar jiplakan dari Ducati. Nah, apakah mereka akan kuat di trek-trek yang karakternya high speednya bagus, atau mereka mencoba untuk istilahnya kompromistis, bisa tampil bagus juga di sirkuit-sirkuit yang konvensional, technical, yang banyak tikungan pelannya. Itu yang menjadi PR buat Aprilia. Karena ya yang seperti kita waktu itu bilang Bang, keuntungan Aprilia adalah dia udah melakukan sesi tes di JRS nih Bang. Betul. Untuk Alex Espargaro kan. Nah nanti ada lagi nih. Andrea Dovizioso. Ya nggak? Untuk melakukan tes lagi kan. Ya seenggaknya ya itu dia sih agak susah untuk one man show. One man show itu agak susah. Harusnya mestinya
Ya sebenarnya idealnya tuh ada test rider. Ya saya sih lebih apresiasi itu kepada 3 pabrikan tuh, Suzuki, kemudian KTM, dan juga Ducati. Artinya dia meng-hire atau merekrut test rider full time. Artinya benar-benar yang lu fokusnya ngetes aja gitu di saat ada upgrade dikasih dulu ke test ridernya. Nah tidak seperti halnya dengan Honda malah Bredel ikut balapan, Aprilia malah belum ada nih. Kemudian juga Yamaha baru. Iya baru sekarang, Calpitro belum bisa memberikan feedback karena baru beberapa bulan. Dan sepertinya nih ya memang sudah saatnya Aprilia kalau benar-benar ingin mengikuti jejak KTM yang sudah tidak konsesi mau nggak mau harus memantapkan susunan pembalapnya. Karena ya itu dia. Savadori maaf nih guys, bukannya meremehkan Savadori, tapi ya di sesi race-nya aja terbukti bahwa Savadori masih di posisi 19 nih Bang. 19 juga, kemudian kan masih cederanya kambuh, cedera bahunya. Jadi memang ya berat buat Savadori sebenarnya. Ya Savadori itu harusnya lebih diplot aja dulu sebagai test rider gitu. Kalau umpamanya mau masuk, ya masuk sebagai wildcard gitu. Terakhir. KTM Bang. KTM. Ada apa dengan KTM Bang? Bubar. Itu dia. Ada apa dengan KTM? Ya kalau saya melihat memang KTM ini coba untuk realistis. Karena ini saya melihat kasus KTM ini mirip dengan Suzuki saat dilepas hak konsesinya. Di mana dia kebingungan untuk memilih karakter 7 mesin ini seperti apa. Nah KTM ini juga sebenarnya lebih fokus memilih mesin yang kompromistis. Artinya mesin yang bisa tidak hanya bagus di yang karakter cepat, tapi bisa bagus di sirkuit-sirkuit konvensional. Nah ini sepertinya yang coba diarahkan, itu sebabnya tidak begitu jos sekali di Qatar. Tapi jangan salah nih, KTM ini punya karakter kadang-kadang kalau di back to back, dia akan mesti mengejutkan ya. Iya, modal yang lebih bagus lagi, feedback yang lebih banyak lagi di race kedua. Nah di Doha ini saya berharap ada gebrakan. Karena ya itu tadi Bang, ya istilahnya Brad Binder, Miguel Oliveira itu masih bisa bertarung di 10 sampai 15 lah ya. Betul. Seenggaknya itu modal awal nih Bang. Siap. Untuk di tahun depan, untuk di seri depan. Iya nggak? Dan problemnya kan Qatar nih berlangsung malam, sementara kan balapan nanti seluruhnya kan di kondisi normal. Iya, ada matahari gitu loh. Ini yang sepertinya mungkin coba dijadikan oleh KTM meskipun ya dia sesumbar untuk bisa juara dunia, tapi realistis bahwa kondisinya saat ini dia mencoba mencari pilihan mesin yang kompetitif selama dia sudah tidak lagi berstatus sebagai konsesi. 7 mesin maksudnya kan jatahnya udah berkurang kan, dari 9 jadi 7. Betul. Gitu. Kalau Aprilia masih 9 kan? 9, dia masih boleh ngembangin juga tahun ini. Waduh. Nah, itulah dia. Tapi apa? Pasti penasaran nih. Penasaran nih Bang, karena gue juga penasaran. Ya di preview gue bukan ngejagoin, tapi sedikit memprediksi bahwa seorang Franco Morbidelli ataupun Valentino Rossi ya seenggaknya ada harapan untuk podium nih. Terutama untuk Franco Morbidelli ya. Kalau Rossi kan sedikit mengejutkan sebenarnya kemarin dia berada di posisi start keempat nih kan. Gitu. Kalau untuk Franco Morbidelli Bang. Jadi Franco Morbidelli sudah mengkonfirmasi, dia mengatakan memang pada saat start itu sudah ada mechanical problem, bukan mechanical problem. Dan memang dia tidak mengatakan secara ini, cuman pada saat menjelaskan dia tidak bisa belok karena si suspensi belakangnya itu nggak membal, nggak ada tekanan balik lagi Bang. Jadi pada saat dia belok itu ya kalau belok sih bisa belok, cuman risikonya bisa jatuh. Kalau belok ya saya harus agak melebar lebih jauh. Nah banyak asumsi bahwa problemnya itu adalah di whole shot device barunya Yamaha yang biasanya kan digunakan depan, ini yang turun di bawah. Nah ini nggak balik lagi. Nah ketimbang harus mengubah atau mengotak-atik lagi nanti masalah harusnya start di pit, makanya Morbidelli berusaha ya udah deh beresin balapan. Artinya Morbidelli sudah sadar di saat dengan kondisi seperti itu, strategi yang dia jalankan adalah bagaimana menyelesaikan lomba dan mencari apa yang terjadi dengan problemnya itu. Nah itulah ya. Jadi Rossi pun, tar dulu Bang, minum haus Bang. Udah 30 menit lebih gitu ngomong kayaknya nih Bang. Waduh, haus juga Bang. Kita ada di Kawan Kopi. Yoi. Dengan hidangan yang spesial. Sekarang kopi nih Bang. Kopi. Kalau kemarin secoklat kan? Itu.
Nah, Bang, yaitu ini sedikit dibenarkan oleh Rossi bahwa Franco Morbidelli memang ada kendala dengan motornya. Motornya, betul. Nah, itu. Kalau Rossi sendiri? Rossi ya lagi-lagi ini problemnya kalau saya melihat adalah memang bukan pembalap yang bagus dengan pilihan ban soft untuk balapan. Rossi emang nggak pernah bagus kalau untuk soft. Karena ini pun Rossi mengungkapkan, ya mau nggak mau, suhunya udah di bawah 20, pilihannya udah ada soft dan kemudian makanya dia sempat bagus kan di beberapa lap awal, pas kemudian dia kehilangan traksi akhirnya harus mengendorkan dan bahkan juga sempat terlibat insiden senggolan. Oh, Brad Binder. Padahal kalau mamanya mungkin dia tidak terlibat senggolan keluar di tikungan pertama itu mungkin masih bisa lah main di 10 besar ya. 10 besar. Jadi dia harus finish di 12. Dan baik lagi soal Morbidelli ini memang kalau kita melihat Morbidelli kan menggunakan motor Yamaha Spec A. Bukan yang sesuai dengan pabrikan. Dan dia udah menggunakan Horse device terbaru yang turun suspensi belakangnya. Mungkin ini ada ketidakcocokan, ada glitch atau ketidakcocokan sehingga menjadi problem dan problemnya terjadi di saat balapan. Itulah guys, ya nggak Bang? Tetap semangat pokoknya ronde kedua Morbidelli sesumbar dan Rossi pun bilang kan lebih baik ya kita lihat nih. Kita lihat aja. Ya mudah-mudahan suhunya besok akan sedikit lebih baik daripada. Lebih baik ya betul. Karena apa yang dikhawatirkan sebenarnya kemarin tuh Bang. Itulah kondisinya soal angin nih. Angin, suhu. Dan dua itu yang bisa, terutama yang angin nih, karena membawa pasir. Betul, dan di Moto2 aja kan udah kelihatan. Padahal bahkan sempat ada rumor tuh, Rossi sempat ditanya, kalau kejadian kayak di tes pramusim 13 Maret kemarin gimana? Katanya balapan mau dipindahin ke Senen. Rossi bilang, oh gua nggak tahu, yang pasti lihat aja ntar pas balapan. Ternyata alhamdulillah masih bisa tetap dilangsungkan. Itulah. Oke guys. Oke Bang. Siap. Kita akan ketemu lagi di review ya. Preview MotoGP Doha 2021. Oke guys, saya Kak Budiansyah dari Auto Race ID dan juga gridauto.com. Pamit. Saya John Lono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. See you.